Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama kita mengawalinya dari ayat bersama-sama kita mengawali dari ayat ke-27 pada surah Al-Kahfi pada surah ke-18 dan sampai dengan ayat ke-29. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, barokah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat yang terbaru pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita telusuri kemarin di dalam ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-26. Mudah-mudahan segala kebaikan, kebenaran yang telah kita dapati dari pesan-pesan terdapat dalam ayat ini, semoga Allah berikan kemantaban, semakin mantap kita dalam memahaminya, dan semoga pula Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat melihat segala sesuatu yang boleh jadi kita belum mendapatinya kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa Bapak dan Ibu melalui dua ayat pertama yang kita dapati di dalam pembacaan kemarin, yaitu ayat ke-23 dan 24, begitu syaratnya pesan tauhid yang disajikan di dalam ayat ini. Bagaimana Allah mengingatkan dan menegaskan kembali kepada kita bahwa kita hanyalah makhluk ciptaan Allah, dan bahwa kita tidak memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan ini, dan termasuk hari-hari yang kita jalani ini semuanya hanyalah ketetapan Allah. Maka apalagi kalau seandainya kita mendapati untuk hari esok yang sesungguhnya masih sangat misteri bagi kita semuanya. Esok adalah bukan hanya diartikan ketika kita mendapati telah berubahnya tanggal itu, tetapi sesuatu yang berada di depan itu dimasukkan di dalam kategori esok kita. Dikarenakan tidak ada seorang pun di antara kita yang memastikan apa yang akan berlaku pada perjalanan kehidupan kita ke depan, dan bahkan dalam menit-menit ke depan ini apa sesungguhnya yang akan berlaku pun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semuanya. Allah menginginkan agar kita betul-betul berpijak di bumi kita, betul-betul mengakar kita, tidak mengambang kita di dalam hal ini. Dengan Allah ingatkan kesadaran kita bahwa segala sesuatu kita hanya bisa merencanakannya, namun selebihnya ketetapan dan ketentuan itu yang berlaku hanyalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa sesungguhnya kita mengatakan bahwa insya Allah sesungguhnya Allah mengizinkan, membolehkan, dan memang kita diminta untuk menganalisa dan merencanakan sesuatu. Tetapi bagaimana Allah mengingatkan kita agar kita tidak lepas dari kendali kita dengan kita menempatkan bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan itu hanyalah apabila Allah menghendakinya, insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Apalagi kalau seandainya kita mendapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana Allah menggunakan perkataan yang terdapat di dalam ayat ke-23 ini, inni fa'il. Fa'il di dalam tata bahasa Arab itu adalah merupakan salah satu bentuk bahwa mereka pelakunya. Ini fa'ilun, bahwa saya pelaku untuk segala sesuatu hari esok itu. Dan Allah tidak menginginkan kita untuk memiliki pandangan yang demikian, melainkan kita hanya melakukan segala sesuatu itu hanya atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana pesan yang Allah santarkan dan sampaikan kepada kita semuanya atas segala sesuatu yang terdapat di dalam ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-26 kemarin, bahwa tidak sepatutnya di dalam kehidupan ini kita melibatkan diri kepada hal-hal kecil yang kadang-kadang membuat kita lupa bahwa sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui di dalam kehidupan ini. Bahwa sering sekali kita mendapati permasalahan di dalam kehidupan ini dikarenakan kita terlalu banyak menggunakan persepsi kita sendiri, pandangan kita sendiri. Seakan-akan kita yang mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Begitu pasti seakan-akan apa yang kita yakini itu kebenarannya. Padahal kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan betapa pula kita banyak mendapati dalam kehidupan ini permasalahan-permasalahan, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, perselisihan-perselisihan yang terjadi. Kalau seandainya kita telisik benar, sesungguhnya hal itu hanya berakar dari segala sesuatu yang kecil, yang tidak penting sesungguhnya. Kalaulah para pihak dalam hal ini menyadari bahwa apa sesungguhnya esensi daripada sesuatu yang dipermasalahkan tersebut, apakah penting kita mengedepankan pandangan kita dan persepsi kita untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak berarti, dengan mengorbankan sesuatu yang lebih besar lagi. Maka sesungguhnya hal inilah yang banyak berlaku dan terjadi dalam kehidupan ini, baik di dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anaknya, antara seseorang dengan saudaranya, ataupun antara seorang dengan sahabat dan kolehannya. Betapa kadangkala kita bisa mendapati permasalahan yang terjadi untuk hal yang kecil, padahal bertahun dan berpuluh tahun boleh jadi mereka telah mereguk begitu banyaknya nikmat dan anugerah di dalam kebersamaan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengikuti atas apa yang telah Allah sampaikan di dalam ayat-ayat yang kita baca, baik yang terdapat di dalam ayat ke-26 maupun di dalam ayat yang sebelumnya, bahwa betapa melalui contoh yang dihadirkan melalui pemuda-pemuda Kahfi ini, tidak perlu mereka meributkan berapa lama mereka tertidur dan berapa jumlah orang mereka sesungguhnya. Tidak perlu hal itu permasalahkan, dikarenakan banyak hal yang lebih penting lagi daripada jumlah itu, yaitu bahwa bagaimana sesungguhnya melalui keberadaan pemuda Kahfi itu Allah ingin menunjukkan segala kebesarannya, segala kekuasaan Allah di dalam kehidupan ini, bahwa betapa Allah bisa menghidupkan meskipun orang yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun sekalipun. Dan sebagaimana pula Allah telah memberikan menunjukkan kekuasaannya ketika Nabi Isa alaihissalam pun, Allah berikan kesempatan kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, baik melalui pemuda Al-Kahfi ataupun contoh-contoh yang lainnya, tiada lain sesungguhnya hanya sekedar cara Allah menjadikan hal itu sebagai etalase, sebagai petunjuk, sebagai simbol bahwa betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya Allah berikan kembali ke istiqomah dalam iman dan Islam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah kini Bapak dan Ibu, kita menelusuri pesan terbaru di dalam 3 ayat terakhir yang kita baca di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat meresapi pesan-pesan yang terkandung di dalam 3 ayat yang kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-27, surah Al-Kahfi. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tak ada dari firman-firmannya yang dapat diubah. Dan tidak akan kau jumpai tempat berlindung selain hanya berlindung kepadanya. Ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah, pertahankanlah dirimu bersama mereka yang selalu menyeru dan berdoa kepada Tuhan pada pagi dan petang mengharapkan wajahnya. Dan janganlah palingkan matamu dari mereka, dikarenakan mengharapkan perhiasan hidup di dunia. Dan janganlah kau ikuti orang yang hatinya sudah kami lalaikan dari mengingat kami. Dan ia mengikuti hawa nafsunya, dan tingkah lakunya sudah melampaui batas. Ayat ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa suka, biarlah dia beriman, dan barang siapa suka, biarlah dia ingkar. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Bagi mereka yang durjana, kami sediakan api. Ahata bihim suradiquha,
yang asap dan nyalanya seperti dinding dan atap kemah mengepung mereka. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Jika mereka memohonkan pertolongan, mereka diberi air seperti cairan tembaga yang akan membakar muka. Minuman yang sungguh celaka. Tempat istirahat yang sungguh celaka. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa kalau seandainya kita memperhatikan terhadap ayat yang ke-27, maka sebelum kita menelusuri lebih jauh lagi bahwa begitu banyaknya di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan beberapa jendela yang bisa kita buka pada pagi hari ini. Mengawali ayat ke-27 ini kita mendapati kata watslu. Kita bisa mendapati bahwa dengan akar kata tala yang terdapat di dalam ayat ini, maka di dalam Al-Quran Allah pun menyampaikan di beberapa surah dan beberapa ayat mengenai perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan, untuk menceritakan, dan menyampaikan kepada kita semuanya. Dan bahwa betapa di dalam ayat ini, bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk membacakan, menceritakan, dan menyampaikan kepada kita semuanya atas apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam Al-Quran bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan beberapa hal. Sebagaimana kita dapati di dalam surah Al-Ma'idah pada surah kelima pada ayat ke-27. Allah pun menyampaikan watslu alaihim. Maka di dalam ayat ini Allah menyampaikan firman-Nya, dan ceritakanlah wahai Muhammad, bacakanlah wahai Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain yaitu Qabil tidaklah diterima. Maka dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Sementara dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini tidak saja Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita semuanya atas apa yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, dan kemudian semuanya itu termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Maka melalui ayat ini Allah bukakan jendela bagi kita semuanya untuk mempelajari kembali dan mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana pentingnya keikhlasan itu di dalam kehidupan ini sebagai landasan dari apapun yang kita lakukan. Bukan masalah besar atau kecil, atau sedikit atau banyak yang kita lakukan, namun sampai sejauh mana keikhlasan itu terdapat di dalamnya. Maka itulah yang Allah ingatkan dan sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini nuzul ayat ini kepada kita semuanya, ayat yang terdapat di dalam ayat ke-27 pada surah Al-Ma'idah ini, ketika Allah mengingatkan bahwa bagaimana pembelajaran keikhlasan itu ketika kita belajar dari apa yang telah berlaku pada kedua putra Nabi Adam alaihissalam ketika kepada keduanya diminta untuk memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurban salah seorang di antara mereka yang diterima oleh Allah, sementara yang satunya lagi tidaklah diterima dikarenakan tidak ada keikhlasan di dalamnya. Dan itulah yang disebutkan di dalam ayat ini. Memang pada dasarnya kita dapati bahwa di dalam ayat ini merupakan perkataan dari apa yang telah disampaikan oleh salah seorang putra Nabi Adam alaihissalam ketika ia menyampaikan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa sesungguhnya apa yang Allah terima itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya inilah cara Allah mengabadikan agar hal ini menjadi pesan bersama bagi kita semuanya. Nah, semoga Bapak dan Ibu dengan kita mendapati melalui jendela kata watslu, maka bacakanlah ataupun ceritakanlah dan sampaikanlah yang kita dapat di dalam ayat ke-27 ini. Maka pada pagi hari ini Allah mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa di dalam kehidupan ini sesuatu itu baru menjadi bermakna bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tidak ada pamrih kepada manusia, melainkan hanya berlandaskan keikhlasan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu kalau misalnya kita perhatikan benar, Allah menyampaikan keikhlasan ini bukan dikarenakan Allah menginginkan hal ini untuk dirinya, tetapi sesungguhnya Bapak dan Ibu Allah menginginkan kebahagiaan itu adalah untuk diri kita sendiri. Bahwa betapa banyak kegalauan dan kesedihan ataupun kesusahan permasalahan kita dapati dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah ikhlas atau tidak kita di dalam melaksanakan segala sesuatu itu. Betapa sering kali kita mendapati dalam kehidupan ini menjadi masalah seakan-akan dalam diri kita ketika seseorang tidak mengucapkan ucapan terima kasih kepada kita, dianggap tidak mengakui atas apa yang telah kita lakukan. Padahal sesungguhnya apabila kita mengharapkan dari manusia, maka terhapuslah sesungguhnya nilai secara hakiki daripada apa yang telah kita lakukan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati kembali bagaimana melalui jendela Watsru yang kita dapati pada pagi hari ini, kita bisa membuka jendela itu sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ke-175 pada surah Al-A'raf. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansahalahu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti syaitan sampai dia kemudian tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, bahwa betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kewaspadaan sepatutnya melekat pula di dalam diri kita semuanya. Dikarenakan sebagaimana telah kita dapati bahwa iblis telah meminta kepada Allah dan Allah pun telah mengabulkannya untuk senantiasa melakukan penggodaan kepada kita semuanya agar segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna, dan bahwa bagaimana iblis telah menjanjikan untuk menyesatkan kita semuanya. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa yang bisa lolos dari semuanya ini hanyalah orang-orang yang melandaskan keikhlasan menjadi landasan dari apa yang telah dilakukannya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana di dalam peristiwa Nabi Nuh alaihissalam pun kita mendapati di dalam ayat ke-71 pada surah Yunus Allah Subhanahu wa taala menyampaikan watslu alaihim naba'an Nuh, bahwa bagaimana Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan berita bahwa bagaimana yang telah berlaku pada diri Nabi Nuh alaihissalam dan bagaimana pula kaumnya menyikapi dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda-tunda lagi. Betapa kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ke-71 ini Allah pun memberikan pembelajaran kepada kita ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk menceritakan tentang kisah yang dialami oleh Nabi Nuh itu sendiri, bahwa betapa tegarnya Nabi Nuh alaihissalam dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya meskipun begitu keras penentangan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berada di seputarnya, dan bahkan sebagaimana kita dapati istrinya sendiri pun melakukan penentangan terhadap apa yang telah disampaikannya. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat yang berikutnya, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajar in ajriya illa 'alallahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya Allah berikan kemudahan ataupun kepekaan bagi setiap diri kita untuk menyadari akan pesan yang terkandung di dalam ayat 71 dan 72, ketika Allah ceritakan mengenai apa yang berlaku pada Nabi Nuh alaihissalam ini sesungguhnya, betapa boleh jadi kita bisa merefleksikan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah kita bisa mendapati misalnya bagaimana ayah dan ibu kita, begitu sabarnya mereka di dalam mendidik kita, mengingatkan kita, ataupun terdapat orang-orang lain di dalam kehidupan ini sesungguhnya yang melakukan hal yang sama. Mereka menyampaikan nasihat-nasihat, pesan-pesan kebaikan itu bukan untuk dirinya sesungguhnya, tetapi dikarenakan mereka mencintai orang-orang yang dinasihatinya itu.
Namun hal ini ingin saya menyampaikan pesan ini kepada diri saya pribadi dan semoga setiap kita bisa menjadikan hal ini pula sebagai pesan bagi setiap diri kita semuanya. Bahwa seringkali kita mendapati dalam kehidupan tidak suka kita kepada orang yang menasihati kita. Kita merasa seakan-akan pada waktu kitalah yang benar. Sehingga kemudian bukan berterima kasih kita atas peringatan yang nasihat yang disampaikan. Malah bahkan boleh jadi kita pun tidak suka kepadanya. Atau boleh jadi kita mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang yang menyampaikan sesungguhnya nasihat itu sendiri. Kalau kita pikir dan kita renungkan Bapak dan Ibu, sesungguhnya berapa banyak di dalam kehidupan ini Allah hadirkan orang-orang yang bisa menyampaikan nasihat kepada kita. Tidak akan mungkin nasihat itu, pesan itu disampaikan kepada seseorang kalau bukan dikarenakan ia peduli kepada kita. Sebagaimana kita dapati dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu, kepada siapakah kita menyampaikan pesan itu? Apakah mungkin seorang guru itu menyampaikan pesan kepada seseorang yang berada di luar kelasnya? Rasanya tidak akan mungkin disampaikannya. Maka sepatutnya kita bersyukur Bapak dan Ibu apabila di dalam kehidupan ini masih ada Allah pilih orang-orang untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan nasihat itu kepada kita semuanya. Maka pada pagi hari ini saya teringat Bapak dan Ibu bahwa bagaimana ketika saya membaca kisah misalnya mengenai Margaret Thatcher, boleh jadi Bapak dan Ibu ingat bahwa yang disebut sebagai wanita besi. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian dari kisah ataupun biografi yang terdapat pada diri Margaret Thatcher itu, kenapa ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri ketika itu, tidak mau meneruskan lagi jabatan itu, padahal ia dikenal begitu kuat dan berkuasanya, sampai dengan disebutkan dengan Iron Lady itu, wanita besi. Apa yang ia katakan sungguh sangat mencengangkan. Ia mengatakan bahwa saya harus berhenti sekarang ini karena saya sudah berada pada titik yang akan mencelakakan saya sendiri, di mana tidak ada lagi orang yang berani mengingatkan saya. Saya hanya dikelilingi oleh orang-orang yang memuja saya, memuji saya, dan saya tahu bahwa kalau seandainya saya meneruskan hal ini, maka saya akan berada dalam ambang kehancuran saya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya yang harus menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian melaksanakan profesi sebagai pengingat itu sendiri. Dan hanya orang-orang yang diberikan kesabaran, keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghargainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita dapati kembali bahwa bagaimana melalui setiap jendela yang Allah hadirkan bagi kita semuanya di dalam ayat-ayat ini. Begitu tulusnya ayah dan ibu kita, bukankah mereka menyampaikan segala sesuatu kepada kita? Tidak ada mereka meminta bayaran dari kita, dari apa yang telah dilakukan tersebut. Nah, sesungguhnya hal ini Bapak dan Ibu boleh jadi kita bisa melihat dalam radius yang lebih luas lagi. Siapakah sesungguhnya di dalam kehidupan ini yang mereka bisa melakukan peran-peran yang dimaksudkan di dalam ayat ke-72 ini? Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Betapa maha benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapati bahwa bagaimana dari contoh para nabi dan rasul, tidak ada pemaksaan sedikit pun yang telah mereka lakukan di dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikannya. Dikarenakan Allah telah menyampaikan pesan dan pembelajaran kepada mereka buat tugas para nabi dan rasul, dan begitu pun kita hanya sekedar menyampaikan nasihat itu. Tetapi apakah nasihat dan pesan-pesan kebaikan itu diterima atau tidaknya, itu bukan tanggung jawab kita dan tidak perlu menjadi permasalahan kita. Dikarenakan Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya bukan pada posisimu untuk memberikan petunjuk, meskipun kepada orang kau cintai. Tetapi sesungguhnya hidayah itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bisa mendapati bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang kepada kita. Bukankah kita bisa mendapati salah satu sumber permasalahan di dalam kehidupan kita ketika kita ingin memaksakan keinginan dan kehendak kita kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Sehingga seakan-akan apa yang kita katakan harus sesuatu yang menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan wajib dilakukan. Padahal Nabi dan Rasul saja ditugaskan oleh Allah hanya sekedar menyampaikan peringatan, tidak lebih daripada itu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita mendapati permasalahan di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat,
terjadi permasalahan antara orang tua dengan anaknya, ataupun anak terhadap orang tuanya, dikarenakan satu sama lain memaksakan keinginan dan kehendaknya. Padahal kita mendapati bahwa Allah telah menegaskan dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul, bahwa kita menyampaikan saja pesan-pesan itu, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu banyaknya Bapak dan Ibu pesan-pesan yang kita dapati melalui jendela-jendela yang kita dapati dalam ayat ini. Nah, sekarang bagaimana sesungguhnya ketika kita mendapatkan pesan itu sendiri? Maka Allah pun menyampaikan dan mengajarkan kepada kita semuanya dengan menggunakan kata dasar yang sama sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-27 ini. Di dalam surah Al-Anfal pada ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, betapa Allah memberikan tuntunan kepada kita, Bapak dan Ibu, tidak saja kepada Nabi Muhammad SAW diminta untuk menyampaikan, menceritakan kepada kita semuanya atas apa yang telah Allah sampaikan kepadanya. Namun Allah tuntun pula, berikan petunjuk pula bahwa bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman ketika kita mendapatkan pesan-pesan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Nah, boleh jadi Bapak dan Ibu kadangkala peresapan kita terhadap pesan-pesan yang terdapat di dalam setiap ayat itu sendiri, mungkin kita tidak fokus bahwa sesungguhnya itu adalah pesan Allah, tetapi kita boleh jadi lebih banyak memperhatikan siapa yang menyampaikannya. Padahal sesungguhnya Bapak dan Ibu yang sepatutnya kita perhatikan bukan siapa penyampainya, tetapi siapa, apa saja yang disampaikan di dalam pesan-pesan itu sendiri. Maka kalau kita memperhatikan sebagaimana digambarkan di dalam ayat 2, 3, dan 4 pada surah Al-Anfal ini sendiri, tidak akan mungkin orang bisa menjadi merunduk, tidak akan mungkin orang menjadi tergetar hatinya kalau seandainya diperhatikan adalah siapa penyampainya. Tetapi sesungguhnya yang membuat gemetar hati itu dan merunduk tubuh ini hanyalah karena sadar bahwa itu adalah merupakan kalimat-kalimat yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita semuanya, bagaimana sepatutnya sikap orang yang beriman ketika mendapati pesan-pesan yang Allah sampaikan kepadanya. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-107 pada surah Al-Isra, Qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutsla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran, atau tidak beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, mereka bersujud. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu pun Allah sampaikan kepada kita. Sebagaimana terdapat dalam surah Maryam, dalam surah ke-19 pada ayat ke-58. Iza tutsla alaihim ayatul rahman kharu sujjadaw wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Nah, inilah Bapak dan Ibu Allah berikan bagaimana sesungguhnya parameter bagi kita semuanya. Dan semoga hal ini menjadi renungan bagi kita bahwa apa yang berlaku pada diri kita dan hati kita dan pikiran kita ketika ayat Al-Quran itu dibacakan. Apakah sama saja ketika seseorang itu membacakan ayat-ayat Allah kepada kita, seperti halnya ketika kita sedang memirsa TV ataupun mendengar berita lainnya? Adakah perbedaan di antaranya?
Tergetarkah hati kita ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan untuk kita semuanya? Dan Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah memberikan tips yang luar biasa pada pagi hari ini di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan itu yang terdapat di dalam ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bertahanlah dirimu bersama mereka yang senantiasa berdoa dan menyeru kepada Tuhan pada pagi dan petang, mengharapkan wajahnya, mengharapkan keridhaan Allah. Dan janganlah palingkan matamu dari mereka, dikarenakan mengharapkan perhiasan hidup di dunia. Dan janganlah kau ikuti orang yang hatinya sudah kami lalaikan dari mengingat kami, dan ia mengikuti hawa nafsunya, dan tingkah lakunya sudah melampaui batas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca ayat ini, mengingatkan pula kembali kepada kita semuanya atas apa yang Allah sajikan untuk kita semuanya, sebagaimana terdapat pada surah Al-An'am pada ayat ke-52. Ketika itu kita bisa mendapati bahwa bagaimana latar belakang diturunkannya ayat ke-52 pada surah Al-An'am ini, bahwa ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya, kemudian datang pemuka-pemuka Arab pada waktu itu, orang-orang kaya raya. Ketika mereka mendapati bahwa di sisi Rasulullah SAW terdapat orang-orang yang mereka pandang hina, dikarenakan mereka melihat dari pakaiannya, atau mungkin dikarenakan penampilan mereka tidak sesuai dengan apa yang terdapat pada diri mereka, maka mereka meminta agar Rasulullah mengusir mereka. Maka turunlah ayat ke-52 ini. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Dan mereka pun tidak memangkul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah menghadirkan kehidupan ini menjadi ujian senantiasa dalam kehidupan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa ujian itu pun termasuk kita melihat siapa sesungguhnya yang kita anggap cocok berada di seputar kita, dan siapa yang kita anggap hina berada di seputar kita. Padahal begitu jelasnya tuntunan yang telah Allah berikan bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya bahwa bagaimana Allah memberikan keistimewaan ketika kita menjadikan orang-orang yang senantiasa menyuruh dan mengajak kepada kebaikan itu sebagai bagian dari kehidupan kita semuanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan kemudian bahwa bagaimana Rasulullah SAW menempatkan posisi orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan itu. Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan hasud ataupun iri kecuali hanya pada dua hal. Yang pertama, iri kepada seseorang yang diberikan harta, dan kemudian ia menghabiskan hartanya itu senantiasa berada di dalam kebenaran. Atau iri kepada seseorang yang Allah berikan ilmu dan hikmah kepadanya, dan kemudian ia memutuskan perkara dengannya, dan kemudian mengajarkannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati dalam kehidupan ini, sebagaimana halnya yang kita dapati pula dari ayah dan ibu kita, para guru kita semuanya, bukankah yang dihantarkan hanyalah senantiasa kebaikan kepada kita semuanya? Dan bahwa kalau kita memperhatikan kembali bagaimana di dalam ayat ini Allah mengawali dengan kata wasbir, maka bersabarlah, tegarlah. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana pesan-pesan mengenai kesabaran ini begitu banyaknya Allah hadirkan di dalam Al-Quran, dan bahkan di dalam beberapa bentuk di dalamnya. Maka di antara yang bisa kita sama-sama telusuri pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, sebagaimana termaktub di dalam ayat ke-109 pada surah Yunus, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan, dialah hakim yang terbaik.
Begitupun dalam ayat ke-49, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibatu lil muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Nah, Bapak dan Ibu, begitu banyaknya pesan-pesan mengenai kesabaran ini, dan semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Dan betapa Bapak dan Ibu, Allah telah menjanjikan bagaimana sesungguhnya posisi orang yang sabar itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mendapatinya pada pagi hari ini melalui ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-24 yang kita dapati bersama di dalam surah Ar-Ra'd. Pada ayat ke-22 Allah menyampaikan, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, maka orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati. Semoga kesabaran kita, Bapak dan Ibu, kesabaran hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukankah ujian dalam kehidupan ini adalah merupakan sebuah keniscayaan, dan bahwa bagaimana dengan kesabaran yang kita dapati dalam kehidupan ini, dan semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka semoga kita diberikan kesabaran pula Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan amal dalam kehidupan ini, terutama dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berada di seputar kita semuanya. Dan semoga kita pun diberikan kesabaran untuk mempraktekkan atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-125 pada surah An-Nahl. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan apabila terdapat kebaikan dan kebenaran di dalamnya, maka pada hakikatnya semuanya atas izin dan rahmat serta tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya, melainkannya atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah pinjamkan, atas apa yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Dikarenakan sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, dan sesungguhnya hanya Allah pula yang maha bijaksana. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.